It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Joy, aku mau cerita nih. Kemarin tuh aku sama mama aku dan kakak aku dan keluarga besar mau makan ke restoran, tapi nggak jadi. Ya, nggak jadi makan enak dong. Terus gimana? Iya, tapi untung loh. Soalnya restoran itu antrinya panjang banget. Bayangin kalau aku ikut antri, wah, aku bisa pingsan karena aku udah kelaparan banget. Aku juga kemarin di sekolah kan ada acara drama. Terus aku pilih jadi tokoh utamanya. Aku udah seneng kan? Wah, kamu hebat dong Joy. Dipilih jadi peran utama, terus gimana? Nah ternyata tiba-tiba aku diganti perannya dan diminta jadi tokoh lain yang bukan peran utama. Jujur sedih banget sih. Tapi untungnya aku jadi gak terlalu capek deh, karena waktu itu juga aku lagi banyak tugas sekolah. Iya, kadangkala sesuatu yang nampaknya gak enak, ternyata bisa membawa sesuatu yang baik ya. Sekarang kita dengarkan kisah seru Alkitab tentang seseorang yang juga mengalami hal yang tidak enak, bahkan mengerikan. Wah, aku jadi penasaran nih. Yuk teman-teman, kita ikuti ibadah online Star Kids yang super seru ini. Oke Harold, teman-teman sediakan buku Alkitab untuk kita baca bersama ya. Hormati Tuhan dengan duduk yang rapi dan sopan selama ibadah online ya. Allah hadir dimanapun teman-teman berada. Mari kita tidak makan dan minum ya. Pastikan ya mengikuti ibadah online ini sampai selesai. Karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Menyanyilah dan menyembahlah Tuhan dengan semangat ya. Let's pray. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami mau beribadah kepadamu ya Allah. Mari hadirlah bersama kami. Roh Kudus, mari temani kami selama ibadah ini sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar. We love you God. In Jesus' name we pray. Amen. Careful what you say, careful what you do. Dare to keep your head, dare to keep your cool. Life can be distracting, careful how you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's tough. Gotta lean on God and He will hold you up. Stand
Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Papi. Congrats ya Papi, kamu hebat, gemes banget.
Ya teman-teman, sama dengan Dogi Golden itu. Ia berhasil menyelamatkan ibu yang buta itu dari bahaya loh. Padahal Quina, semula kan Dogi itu ingin sama dengan dogi-dogi lainnya yang bisa mengikuti pelatihan yang keren itu. Tapi seperti kita lihat tadi adik-adik, ia malah dikeluarkan karena badannya kecil. Gagal saat di training, tidak bisa ambil makanan dan malah menumpahkan. Dan saat diuji tetap ia gagal total Quina. Iya, saat ia dikeluarkan, Dogi itu sampai menangis saat melihat teman-teman yang lainnya tetap dilatih dengan hebat. Tetapi di luar rencana, akhirnya adik-adik lihat kan, Dogi itu malah mendapat jubah kebanggaan bagi para dogi. Karena ia menyelamatkan ibu yang buta itu. Suatu penghargaan yang sangat membanggakan. Dan ini di luar rencana si Dogi, yang semula hanya ingin masuk training bersama dogi-dogi lainnya. Tetapi karena keberaniannya dalam menolong, ia berhasil diberi penghargaan. Cool. Adik-adik, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Tetaplah miliki hope. Apa itu harapan? Percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Dan bagi kita orang yang percaya kepada Allah yang hidup dan berkuasa, kita percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar seperti yang dialami oleh Daniel. Kisahnya ada di dalam kitab Daniel pasal 6. Saat itu, raja yang memerintah di Babel adalah seorang raja bernama Darius. Dan Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja. Dan diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Wah, Daniel menjadi orang yang dipercaya ya. Padahal ia seorang Israel. Tetapi ia bisa sampai menjadi seorang penjabat di Babel di bawah pemerintahan Raja Darius. Pasti Raja Darius sangat mempercayai Daniel. Dan ajaibnya nih Quina, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi lainnya. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Karena itu Raja Darius berencana untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Wah, Daniel dapat kepercayaan yang lebih besar lagi ya. Ia dipercaya raja untuk ditempatkan atas seluruh kerajaan. Pasti Raja Darius sangat mengasihinya. Sampai ia diberi kepercayaan yang sangat besar. Karena hal itu, maka para pejabat lainnya menjadi iri kepada Daniel. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu mencari-cari kesalahan pada Daniel. Supaya mereka bisa melaporkan pada raja. Tetapi mereka tidak menemukan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab Daniel itu setia. Dan tidak ada sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan pada Daniel. Pantes, Daniel tadi dikatakan mempunyai roh yang luar biasa. Dan Daniel seorang yang rajin, setia, dan sangat cerdas. Hingga tidak ditemukan kesalahan. Luar biasa Allah yang memampukan Daniel bisa seperti itu. Lalu nih, orang-orang yang iri itu, yang iri kepada Daniel, terus mencari. Mereka berusaha cari kesalahan apa yang bisa diadukan pada Raja Darius supaya Daniel ini dihukum. Tapi mereka berkata seperti ini, kita tidak akan menemukan suatu alasan apapun untuk mempersalahkan Daniel. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Loh. Ibadah itu kan bukan kesalahan. Itu sesuatu yang baik
Iya kan teman-teman? Betul. Tetapi bagi mereka ini nih, beribadah kepada Allah itu adalah suatu kesalahan. Karena mereka menyembah kepada dewa-dewa dan bukan kepada Allah yang hidup seperti Allah yang disembah oleh Daniel. Oh, jadi mereka menyembah berhala atau patung-patung ya? Dan mereka tidak percaya kepada Allah yang hidup. Lalu mereka mulai merencanakan hal yang jahat untuk Daniel. Para pejabat tinggi dan wakil raja itu segera menghadap raja dan berkata, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Kami telah sepakat supaya dikeluarkan kiranya suatu perintah oleh raja untuk melarang agar dalam 30 hari kalau ada orang yang berdoa kepada salah satu dewa selain kepada raja, maka ia akan dihukum." What? Jahat sekali ya rencana itu. Kesepakatan yang licik. Lalu mereka terus mempengaruhi, membujuk, dan menjebak Raja Darius. "Raja, ayo buat perintah supaya semua orang hanya menyembah kepada dirimu saja. Engkau kan raja yang hebat. Engkau kan raja yang berkuasa." Mereka terus membujuk raja untuk bisa mengeluarkan larangan itu sampai menjadi suatu perintah yang tidak dapat dicabut kembali. Aku harap Raja Darius tidak terpengaruh dan terbujuk oleh orang-orang jahat itu. Kita lihat saja ya, keputusan apakah yang akan Raja Darius buat. In the lands of ancient Babylonia, there was a man named Daniel. He was known for his wisdom and his unshakable faith in God. 3 times every day, Daniel would open his window and sit down on his knees in prayer. He lived in Babylon, a grand city where he served King Darius, a ruler of great power. Daniel was so good at his job that the king wanted to put him in charge of the whole kingdom. But not everyone was happy about this. Some of the other leaders were jealous of Daniel. They knew he was loyal to his God and prayed to him 3 times a day. So they made a sneaky plan. They went to King Darius and convinced him to make a law that for 30 days no one could pray to any god or human except to the king. They knew this was one law Daniel would never follow. Daniel, upon hearing this decree, did not change. With the windows of his chamber open, he knelt and prayed, just as he always had. The officials, lurking like shadows, caught him in the act and brought him before the king. King Darius, distressed, realized he had been tricked into condemning his most trusted advisor. Yet the law of the Medes and Persians could not be revoked. With a heavy heart, he ordered Daniel to be cast into the lion's den, hoping in some way his God would save him. As night enveloped the land, Daniel was lowered into the den. The lions, mighty and fearsome, roared and paced. But as Daniel stood among them, a serene calm enveloped him. He spoke softly to the beasts, his voice a steady beacon in the darkness. Miraculously, the lions did not harm him. They lay around him, their usual ferocity replaced with a peaceful presence. All night, King Darius walked around in his palace, struck with worry. At the first light of dawn, he hurried to the den and called out anxiously for Daniel. From the depths of the den, Daniel's voice rose, steady and calm. "O king, my God sent his angel and the lions have not hurt me." Overjoyed, King Darius commanded that Daniel be lifted from the den. Not a scratch was found on him, for his faith had protected him. Then, in a turn of justice, the king ordered those who had conspired against Daniel to be thrown into the lion's den. This time, the lions did not hold back, and the conspirators met a swift end. King Darius issued a new decree, declaring that in every part of his kingdom, people must respect Daniel's God. Daniel's bravery and trust in God protected him from the lions. His story teaches us about staying true to our beliefs, even when it's hard, and how faith can bring us through the scariest times. Wow,
ini ajaib, sungguh ajaib. Puji Tuhan, Allah Daniel adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang lebih besar dari apapun. Sekalipun Raja Darius terbujuk dan membuat sesuatu perintah yang buruk bagi Daniel, Allah tetap bisa menyelamatkan Daniel dari hal yang buruk itu. Dan dari cengkeraman singa-singa yang buas itu. Ya, dan hal yang lebih besar terjadi. Raja Darius sangat senang karena ia melihat bahwa Daniel, orang kepercayaannya itu, selamat. Hingga akhirnya Raja Darius menjadi percaya bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Yes, luar biasa ya. Bagaimana Allah menolong orang-orang yang mengasihinya. Adik-adik, apapun nih yang terjadi, ingatlah Allah memiliki rencana yang lebih besar. Terbukti Raja Darius menjadi percaya dan membuat perintah bahwa di seluruh kerajaannya semua orang harus percaya kepada Allahnya Daniel. Kata Raja Darius, dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini benar-benar luar biasa ya Kak. Allah memiliki rencana yang lebih besar. Allah yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat. Dia Allah yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dia Allah juga yang akan menolong kita semua. Hope. Teman-teman, mari ingat, believing that something good will happen. Percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Karenanya saat kita juga mengalami nih hal yang sulit, ingat Allah punya rencana yang lebih besar. Aku mengerti. Sekarang, seperti waktu aku tidak terpilih untuk tampil dance di acara spesial sekolah, aku kecewa banget waktu itu. Tapi ternyata nih, Tuhan punya rencana lain untukku. Aku jadi bisa lebih fokus belajar dan mengejar nilai-nilaiku yang masih kurang. Hingga akhirnya nilai rapotku jadi bagus dan mama papa sangat merasa senang dengan hasil rapotku. Dan teman-teman tahu nggak, sebagai reward kami berlibur bersama. That's good, Vina. Kita tidak selalu tahu ya kenapa sesuatu yang tampaknya menurut kita buruk atau menyedihkan bisa kita alami. Tetapi ternyata Allah punya rencana yang lebih besar untuk kita dan tentunya lebih baik. Aku jadi ingat waktu aku jatuh dari sepeda dan lututku berdarah. Aku sedih banget waktu itu dan aku tidak mau lagi naik sepeda. Sampai suatu hari ayahku membelikan sepatu roda dan aku dilatih dengan serius. Aku jadi suka dan ikut lomba-lomba. Sempat deh aku jadi juara. Mungkin Allah ingin kamu belajar untuk lebih berhati-hati, Vina. Itu bisa jadi bagian dari rencana Allah untuk menjagamu. Dan tetap percaya bahwa sesuatu yang baik dan besar loh Allah sediakan bagimu. Coba bacakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Let's read the Bible. B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Whatever happens, remember God has a bigger plan. Apapun yang terjadi, ingatlah
Allah memiliki rencana yang lebih besar bagi kita. Yang perlu kita terus lakukan adalah mempercayainya. Dan Allah adalah Allah yang dapat kita percayai apapun yang terjadi. Faith. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Mari kita ingat, apapun yang terjadi, Allah punya rencana yang lebih besar yang mungkin belum kita mengerti saat ini. Tetapi percayalah, Allah sedang sediakan hal yang baik bagi kita. Karena Roma 5 ayat 5 mengatakan, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Let's sing it! Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. 5 ayat. Roma 5 ayat 5. 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 Puji Tuhan, adik-adik sudah belajar bahwa apapun yang terjadi, ingatlah Allah selalu besertamu. Dan kita juga sudah diingatkan, apapun yang terjadi, ingatlah Allah tetap lebih kuat dari apapun. Dan hari ini kita sama-sama melihat bahwa apapun yang terjadi, ingatlah Allah memiliki rencana yang lebih besar. Ayo kita semangat untuk percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan melalui doa bersama. Allah yang Maha Besar, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi, Engkau Allah yang memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik bagi kami. Roh Kudus, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang percaya bahwa Allah kami sedang mengerjakan hal yang besar bagi kami. Terima kasih ya Allah. In Jesus' name we pray. Amen. Hope,
Percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Dari kisah Daniel ini, kita bisa belajar. Apapun yang terjadi, ingatlah Allah memiliki rencana yang lebih besar. Yes, jadi aku tidak akan sedih, tapi tetap punya hope. Harapan di dalam Tuhan. Teman-teman, yuk klik like, subscribe, dan share link ibadah online Star Kids dulu ya. Supaya lebih banyak anak-anak lainnya yang mengikuti ibadah online kita. Teman-teman di Kota Bandung hadir ya di ibadah Star Kids GKPB Fajar Pengharapan. Ayo hadir ibadah secara langsung. Alamat GKPB Fajar Pengharapan dan info jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Teman-teman bisa hadir di Pasir Koja atau di Kopo atau di Lembang. Kesan anak connect seru loh. Yuk ikutan setiap hari. Sabtu jam 10 pagi 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58. Memberi persembahan bagi Allah adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Berilah persembahan dengan sukacita. Papa, mama, atau orang terdekat bisa membantumu untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. Terima kasih untuk persembahannya. Semua persembahan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. It's quiz time! Siapakah nama raja yang mengasihi Daniel? Kirimkan jawabannya melalui nomor WA hotline ini dengan alamat rumahmu ya, supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumah. Hebat teman-teman, sudah mengikuti ibadah online ini sampai akhir. Tetap semangat ya. See you next week!